Mendengar itu, sang ibu tidak mampu lagi menahan tangisnya dan langsung memeluk Rohana dengan erat. Keesokan harinya, saat pemakaman berlangsung, pengelola pasar kembali datang untuk mengganggu mereka. Dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa pria cacat itu akhirnya sudah meninggal. Ia bahkan menyuruh sang ibu menikah dengannya agar tidak perlu lagi membayar biaya lapak. Wanita itu dengan tegas menolak. Karena kesal, pria tersebut langsung menghancurkan foto mendiang suaminya. Orang-orang yang datang melayat, tidak tahan melihat sikapnya. Mereka menegurnya karena telah menindas seorang janda miskin dan anaknya. Pria itu pun akhirnya pergi. Namun keesokan harinya, ia kembali lagi bersama beberapa orang. Mereka menghancurkan lapak sayur milik wanita itu dengan tujuan memaksanya menyerah. Saat itulah Rohana teringat kembali perkataan ayahnya tentang nomor telepon di belakang foto. Ia segera mengambil nomor itu dan meneleponnya. Namun panggilan tersebut kembali ditutup karena dianggap sebagai penipuan. Sementara itu, ketiga rekan ayahnya sedang berbincang tentang kecelakaan kereta yang terjadi bertahun-tahun lalu. Saat itu, ayah Rohana menyelamatkan nyawa mereka bertiga, tetapi ia sendiri terluka di bagian lengannya. Kini ketiga pria itu sudah menjadi tokoh besar dan sangat sukses di bidang masing-masing. Meskipun begitu, pria yang menyelamatkan mereka tidak pernah mau menerima bantuan apapun dari mereka. Tidak lama kemudian, telepon itu berdering lagi. Karena penasaran ingin melihat bagaimana para penipu biasanya mencoba menipu, mereka akhirnya mengangkat panggilan itu. Di seberang sana, Rohana kembali meminta meminjam uang. Ia mengatakan bahwa ibunya sedang ditindas oleh pengelola pasar, dan ia ingin membeli lapak sayur baru agar bisa mengembalikan uang itu nanti. Awalnya mereka menganggapnya hanya cerita bohong. Namun, tidak lama kemudian, mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Rohana tiba-tiba menyebutkan nama keluarga mereka satu persatu. Ketiga pria itu langsung terkejut. Mereka lalu bertanya, siapa nama Rohana, dan bagaimana ia bisa mengetahui nomor telepon tersebut. Dengan polos Rohana menjawab bahwa ayahnya yang memberitahunya. Mereka kemudian meminta agar bisa berbicara langsung dengan ayah Rohana. Namun Rohana berkata dengan jujur bahwa ayahnya telah meninggal karena kanker, karena keluarganya tidak mampu membayar biaya pengobatan. Mendengar itu, hati ketiga pria tersebut mulai merasa gelisah. Semua orang terkejut ketika akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Kesadaran itu muncul tepat saat Rohana berbicara di telepon dan menyebut nama ayahnya. Mendengar nama itu, tiga sahabat seperjuangan langsung terdiam. Mereka baru sadar bahwa orang yang selama ini mereka tunggu, orang yang pernah menyelamatkan hidup mereka, ternyata telah meninggal karena penyakit kanker. Hati mereka seketika terasa hancur. Lebih menyakitkan lagi, ketika mereka mengetahui bahwa pada saat yang sama, istri dan anak perempuan sang penyelamat justru sedang diperlakukan tidak adil oleh para preman. Rasa sedih berubah menjadi kemarahan. Tanpa berpikir panjang, ketiga sahabat itu segera meninggalkan semua urusan mereka dan bergegas menuju alamat yang diberikan oleh Rohana.